Karangasem tidak hanya terkenal dengan berbagai tradisi uniknya seperti Megeret Pandan, Musa Bedodol, maupun sederet tradisi kuno lainnya. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Bali ini juga menyimpan pesona lain yang tak kalah indahnya, Tenun Songket. Tenun Songket Banjarklungah, Desa Wismakerta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidemen, Karangasem. Selain memiliki hawa yang sejuk, serta panorama alam yang masih hijau, desa ini juga terkenal dengan hasil kerajinan tenunnya, yakni Songket Sidemen. Songket merupakan salah satu hasil kerajinan tangan yang terbuat dari benang, dengan aneka jenis dan warna. Kegiatan menenun sudah dikenal oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Bahkan, menenun menjadi salah satu kegiatan pokok kaum perempuan di Bali kala itu. Kerajinan menenun kain sudah berkembang dalam masyarakat Bali. Terbukti dengan ditemukannya data tertulis berupa prasasti, seperti Prasasti Sukawana, Prasasti Bebetin, Prasasti Trunyan, dan prasasti lainnya. Dalam prasasti tersebut, disebutkan istilah mengikat, mengnile, mangkudu, dan marundan, yang masing-masing berarti mengikat benang, mencelup atau memberi warna biru, mencelup atau memberi warna merah, dan memintal benang. Menenun merupakan sebuah warisan leluhur. Sebagian besar kain tenun yang dihasilkan di Bali dibuat dengan alat tenun bukan mesin alias buatan tangan manusia. Selain merupakan warisan leluhur bernilai seni yang tinggi, tenun Songket Sidemen ini juga menjadi salah satu mata pencarian sebagian warga di Banjarklungah, Desa Wismakerta. Para pengrajin tenun Songket Sidemen masih menggunakan alat serta teknik tradisional yang tujuannya tiada lain untuk tetap menjaga kualitas serta ciri khas dari Songket Sidemen itu sendiri. Untuk menghasilkan produk berupa songket, para pengrajin memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini karena proses pengerjaannya menggunakan alat tenun bukan mesin atau handmade. Di Banjarklungah, Desa Wismakerta, alat untuk menenun ini dikenal dengan sebutan cak-cak. Sebelum menjadi selembar kain songket, ada beberapa proses yang harus dilalui sebelumnya. Proses awal yang mesti dilalui disebut dengan nyelup. Nyelup adalah aktivitas memberi warna pada benang. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kedua, yakni nyikat. Kegiatan nyikatin ini bertujuan agar benang tidak kusut. Untuk mempermudah proses nyikatin, maka digunakan kanji, air panas, serta dicampur dengan sedikit minyak kelapa. Setelah selesai, benang ini pun dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Benang yang sudah kering kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam sebuah alat yang disebut geredegan. Proses untuk benang ini bertujuan untuk mengumpulkan atau menggulung benang yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan songket. Tahapan selanjutnya dinamakan nyanyimin. Dengan menggunakan alat tradisional berbahan bambu yang disebut panginyan, proses nyanyi ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah benang yang akan digunakan untuk membuat selembar kain songket. Salah satu bagian dari proses pembuatan tenun songket khas Sidemen ialah nyuntik benang.
benang yang sudah melalui proses nganyinin kemudian harus melalui tahapan nyuntik, agar saat membuat pola kamen tidak berantakan atau tidak terlepas. Dalam proses nyuntik ini, alat-alat yang digunakan ialah serat yang bentuknya menyerupai parutan, bumbungan yang berupa pipa bulat panjang, belide, kayu panjang berbentuk pipi apit, dan sebuah alat penyuntikan untuk memeriksa dan mengukur jumlah benang untuk membuat pola. Setelah proses nyuntik benang berakhir, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yakni nyasah. Tahapan ini bertujuan untuk membuat pola songket sesuai dengan permintaan konsumen atau motif yang sedang menjadi tren. Dalam proses nyasah, alat digunakan bernama cak-cak. Cak-cak juga menjadi sebutan untuk alat tenun songket di Desa Wismakerta, Sidemen. Untuk memasukkan benang yang akan dibuat pola, diperlukan alat yang disebut tendak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada benang yang kusut atau putus. Dengan penuh ketelitian, helai demi helai benang dihitung disesuaikan dengan motif yang akan dibuat. Setelah motif terpola dengan baik, maka dilanjutkan dengan tahapan akhir yang disebut ngun. Dalam proses ini, ada beberapa benang berwarna putih yang berfungsi sebagai pemegang motif agar motif yang telah terpola tidak lepas. Ngun sendiri berasal dari kata guun, yaitu bilah-bilah bambu kecil yang diisi benang putih yang berfungsi untuk mengukur benang motif. Setelah melalui proses yang begitu panjang, akhirnya songket Kasidemen ini pun berhasil dibuat. Betapa indahnya hasil kerajinan tangan para pengrajin tenun songket di Banjarklungah, Desa Wismakerta, Sidemen ini. Dengan rasa bangga serta rasa memiliki yang begitu tinggi, para pengrajin tenun ini tetap mempertahankan tradisi leluhur dalam membuat kain tenun. Mulai dari alat tenun yang masih sangat tradisional, pemanfaatan alam seperti sinar matahari untuk proses pengiringan benang, serta unsur kayu dan bambu dalam setiap alat yang digunakan, menunjukkan betapa sangat adiluhungnya warisan leluhur yang dalam kesederhanaan mampu menghasilkan mahakarya bernilai estetik yang tinggi, serta dapat dinikmati oleh seluruh pewarisannya.